Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Usul Fikih HES 2 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Tingkatan-tingkatan mujtahid dan macam-macam ijtihad, yang mana tingkatan-tingkatan mujtahid ini ada beberapa pembagiannya sesuai dengan hasil dari pemikiran ulama, atau ulama membaginya dalam beberapa. Seperti pertama yaitu dari ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi peringkat mujtahid ke dalam 4 bagian. Yang pertama, orang yang mengetahui kitab Allah, sunnah Rasulnya, dan ucapan-ucapan para sahabat, sehingga ia mampu memberikan pemecahan hukum terhadap peristiwa yang menentangnya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua yaitu mujtahid muqayyad, ialah mujtahid yang terbatas dalam lingkungan mahjab imamnya yang diikutinya. Ia mengetahui fatwa, perkataan, sumber, dan metode ijtihad imam yang dianutnya. Yang ketiga, mujtahid fi al-mahjab, yaitu dalam satu mahjab di mana ia mengatakan dirinya pada mahjab tersebut. Mujtahid pada level ini sangat mengenal dalil dan fatwa-fatwa imamnya. Dan yang terakhir, komunitas manusia yang menggabungkan dirinya pada satu mahjab, mengetahui fatwa-fatwa dalam mahjab tersebut dan dirinya merasa mantap dan nyaman. Yang kedua dari Wahbah Juhaili mengemukakan tingkatan mujtahid menurut As-Suyuti, Ibnu As-Salah, dan An-Nawawi yang membaginya ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama, al-mujtahid al-mustaqil, yaitu mujtahid yang mendirikan fikih atas dasar metode dan kaidah yang ditetapkannya sendiri atau dengan rumusan lain. Ia adalah mujtahid yang telah memiliki usul fikih dan fikih sendiri yang tidak sama dengan usul fikih dan fikih yang dibangun oleh mujtahid lain. Imam 4 adalah contoh mujtahid yang tergolong dalam kategori ini. Yang kedua, al-mujtahid al-mutlaq khair al-mustaqil, ialah mujtahid yang mencakup kriteria atau syarat-syarat beristihad, tetapi metode yang digunakannya terikat pada imam yang dianutnya. Yang ketiga yaitu al-mujtahid muqayyad atau al-mujtahid at-tahriz, yaitu seseorang yang telah memenuhi kriteria beristihad dan mampu menggali hukum dari sumbernya. Keempat, mujtahid at-thayyib, yaitu pakar fikih yang dengan sungguh-sungguh mempertahankan mahjab imamnya dengan mengetahui konstelasi pandangan imamnya dan mampu mentarjihkan pendapat yang kuat dari imam dan pendapat-pendapat yang terdapat dalam mahjabnya. Yang kelima yaitu mujtahid al-fatwa, ialah pakar fikih yang berusaha memelihara mahjabnya, mengembangkan dan mengetahui seluk-beluknya, serta mampu memberikan fatwa dalam koridor yang telah ditetapkan oleh imam mahjabnya, tetapi tidak beristidlal. Dan yang terakhir yaitu pembagian peringkat mujtahid dikemukakan pula oleh Abu sebagai tokoh kontemporer Islam. Menurutnya ada 4 jahroh peringkat mujtahid, yaitu pertama, al-mujtahid fi ari syar'i atau disebut juga al-mujtahid al-mustaqil, yaitu mujtahid yang kemampuannya tak diragukan oleh karena memenuhi syarat dan metode ijtihad secara mandiri. Yang kedua, al-mujtahid al-muntasib, yaitu mujtahid yang syarat-syaratnya telah terpenuhi untuk melakukan ijtihad. Hanya saja dalam beristihad ia masih mengacu pada teori usul fikih yang digagas oleh imam mahjabnya. Yang ketiga, al-mujtahid al-murkijib, yaitu mujtahid yang dipandang berkemampuan mengukuhkan pendapat terkuat yang diriwayatkan oleh imamnya dengan metode thayyib. Ia tidak melakukan ijtihad
terhadap hukum-hukum furil yang belum sempat ditetapkan oleh ulama terdahulu. Macam-macam ijtihad. Apabila ditinjau dari segi metodenya, sebagaimana yang dirumuskan Ad-Duwailibi, ijtihad dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, al-ijtihad bayani, yaitu sesuatu kegiatan ijtihad yang bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum syara yang terdapat dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, al-ijtihad al-qiyasi, yaitu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum syara atau peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nas Al-Quran maupun al-hadis dengan cara mengkiaskan kepada hukum-hukum syara yang ada nasnya. Dan yang ketiga, al-ijtihad al-istislahi, yaitu sesuatu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum syara atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nasnya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Berbagai cara pembalaran berdasarkan prinsip al-istislahi atau kemaslahatan. Adapun ditinjau dari segi jumlah yang melakukan ijtihad, ijtihad dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ijtihad fardhi, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menemukan hukum syara dari suatu peristiwa hukum yang belum diketahui ketentuan hukumnya. Yang kedua, ijtihad jama'i, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh seluruh mujtahid untuk menemukan hukum sesuatu peristiwa yang terjadi, di mana ijtihad ini menghasilkan kesepakatan bersama. Ijtihad berdasarkan bentuk karya ijtihadnya menurut Abu Zahra seperti yang dikutip Amir Syarifuddin terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama, ijtihad istinbadi, yaitu ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Jenis ijtihad ini disebut juga ijtihad paripurna dan secara khusus berlaku di kalangan sekelompok ulama untuk mencari hukum furu' amaliyah dan dalilnya yang terinci. Dan yang kedua, ijtihad tatbiqi, yaitu ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, melainkan untuk menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Kesimpulan dari isi makalah kami, pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi peringkat mustahid itu ke dalam 4 bagian. Wahba Juhaili mengemukakan tingkatan mustahid menurut Asyuti, Ibnu As-Salah, dan An-Nawawi yang membaginya ke dalam 5 tingkatan. Dan pembagian peringkat mustahid dikemukakan pula oleh Abu sebagai tokoh kontemporer Islam. Menurutnya ada 4 jahro peringkat mustahid. Dan yang kedua yaitu Ad-Duwailibi, istihad dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu al-istihad al-bayani, al-istihad al-qiyasi, dan al-istihad al-istislahi. Istihad berdasarkan bentuk karya istihadnya menurut Abu Jahro seperti yang dikutip Amir Syarifuddin terbagi dalam 2 jenis, yaitu istihad istimbat dan istihad tatbiki. Istihad dilihat dari sisi jumlah pelakunya dibagi menjadi 2, yaitu istihad fardhi dan istihad jama'i. Daftar pustaka dari makalah kami ini kami ambil dari bukunya Abdurrahman Dahlan yang judul bukunya yaitu Ushul Fiqih. Yang kedua dari jurnal Al-Qalam Istihad dan Mustahid yang ditulis oleh Faujuliman. Yang ketiga yaitu dari buku Satria Effendi yang judul bukunya Ushul Fiqih. Dan yang terakhir yaitu dari buku Uyun Kamiluddin menyorot istihad persis. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari kami sekalian yang telah mendengarkan penjelasan dari makalah kami ini.
Semoga makalah kami ini bermanfaat bagi kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.